Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayanti Karimadandi Rizky dari Prodi D3 Farmasi Tingkat 2 dengan nomor NIM 107120017 asal Universitas Al-Irsyad Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anti mual. Sebelumnya, simak dulu profil dari Universitas Al-Irsyad Cilacap. Terletak di wilayah Jawa Tengah dengan keberagaman seni dan budaya serta kota industri, dipadukan dengan keindahan alam yang subur dan makmur, menjadi dasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter insan yang islami, unggul, dan terpercaya. Stikes Al-Irsyad berdiri sejak 2003, merupakan pengembangan dari Akademi Keperawatan yang telah berdiri sejak 1995 dan telah berpengalaman selama 18 tahun dalam pengelolaan lembaga. Hingga saat ini, Stikes Al-Irsyad memiliki capaian prestasi yang membanggakan. Di antaranya, kampus dengan program studi akreditasi B terbanyak kategori sekolah tinggi, kampus dengan program kreativitas mahasiswa terbanyak tingkat nasional kategori sekolah tinggi. Capaian tersebut merupakan komitmen oleh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi Stikes Al-Irsyad. Dalam upaya meningkatkan daya saing, perlu adanya mutu pendidikan yang baik, penelitian yang inovatif, serta sumber daya manusia yang kompetitif. Sarana pembelajaran yang representatif dan lokasi yang strategis di pusat kota Cilacap. Saat ini Stikes Al-Irsyad berupaya melakukan pengembangan perubahan bentuk dari Stikes menuju universitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai upaya sudah dilakukan, dimulai dengan penataan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya untuk mendukung tata kelola lembaga. Perkembangan industri digital dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan lapangan pekerjaan baru pada bidang yang berkaitan dengan teknologi, informasi, dan bisnis. Berdasarkan survei Gross Merchandise Value atau GMV, Ekonomi ASEAN Report, Indonesia sampai tahun 2025 akan mengalami kelonjakan pendapatan ekonomi jauh daripada negara ASEAN lainnya. Hal tersebut juga membuka peluang pengembangan kewirausahaan bahari, di mana Cilacap merupakan daerah pesisir yang mempunyai potensi yang tinggi dalam pengembangan kewirausahaan bahari yang berdampak positif pada keuntungan finansial yang sangat besar bagi pelaku usaha. Berdasarkan kajian mendalam dan latar belakang tersebut, Stikes Al-Irsyad memantapkan diri menuju universitas dengan membuka dua program studi baru, yaitu Sarjana Kewirausahaan dan Sarjana Bisnis Digital. Universitas Al-Irsyad Cilacap menebar inspirasi ke seluruh penjuru negeri. Anti-mual atau emetika. Antiemetika adalah obat-obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan mual dan muntah. Mual adalah sensasi atau perasaan yang tidak menyenangkan dan sering merupakan gejala awal dari muntah. Muntah adalah isi perut secara aktif karena kontraksi otot saluran cerna atau gastrointestina. Mual dan muntah merupakan refleksi protektif yang berfungsi untuk mengeluarkan bahan toksik dari lambung dan usus serta mencegah proses pencernaannya lebih lanjut. Penyebab mual muntah secara kimia ada eksogen dan endogen. Secara eksogen, toksin mikroba dan obat-obatan. Endogen, uremia dan hiperkalemia. Penyebab SPP, penyebabnya emosional dan kegelisahan, kemudian luka pada SPP. Penyebab sumbatan ada konstipasi. Mual dan muntah adalah gejala penyakit yang dapat ditimbulkan oleh bermacam-macam penyebab, antara lain karena gerakan. Yang pertama, mabuk perjalanan. Yang kedua, infeksi dan gangguan saluran pencernaan. Ketiga, toleransi makanan. Keempat, pembiusan dan pembedahan kehamilan. Kelima, SO dari penggunaan obat tertentu. Faktor yang dapat meningkatkan resiko atau memperparah mual dan muntah. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, sesuai dengan obat. Ketiga, orang yang tidak merokok. Keempat, riwayat migrain. Kelima, nyeri. Yang keenam, gelisah atau gugup. Proses muntah dibagi dalam 3 fase yang berbeda. Yang pertama, nausea.
Mual merupakan sensasi psikis yang dapat ditimbulkan akibat rangsangan pada organ dan emosi tidak selalu diikuti oleh muntah. Yang kedua, retching. Gerakan yang diusahakan otot perut dan dada muntah. Yang ketiga, emisi. Terjadi bila fase kemerahan mencapai puncaknya yang ditandai dengan kontraksi kuat otot perut diikuti dengan bertambah turunnya diafragma disertai dengan penekanan mekanisme antiflux. Pada fase ini, pylorus atau antrum berkontraksi, fundus dan esophagus relaksi dan mulut terbuka. Etiologi. Yang pertama, mabuk perjalanan. Yang kedua, infeksi atau gangguan pencernaan. Yang ketiga, toleransi makanan. Keempat, kehamilan. Kelima, gangguan metabolisme. Yang keenam, SO, penggunaan obat tertentu. Jenis-jenis mual muntah. Yang pertama, mabuk darat. Khusus disebabkan oleh gerakan kendaraan yang diproduksi secara berlebihan di dalam telinga dan kemudian pusat muntah melalui CTZ. Yang kedua, muntah kehamilan. Terjadi antara minggu ke-6 dan minggu ke-14 di masa kehamilan akibat kenaikan pesat dari HCG. Yang ketiga, muntah akibat sitostatika. Terjadi akibat rangsangan langsung dari CTC, stimulasi serotonin di saluran lambung sampai usus dari retroperistalitik dan mengaktifkan muntah akibat radioterapi dan pasca bedah. Antiemetik hanya tuntas bereaksi untuk gejala muntah, sehingga untuk penghayatan yang perlu dicari penyebabnya ada dua pusat yang berkaitan dengan muntah pada SPP. Yang pertama, CTZ, yang kedua, pusat muntah. Patofisiologi. Yang pertama, sistem GI mengandung sel enteromorfin di mukosa GI. Yang kedua, sistem vestibular yang bisa dirangsang oleh infeks. Yang ketiga, korteks cerebri, gangguan penglihatan. Yang keempat, CTC yang terletak di luar soar darah otak seperti pada daerah postrema dari medula. Tujuan pengobatan. Yang pertama, untuk mencegah dan menghilangkan mual dan muntah. Yang kedua, pengobatan berdasarkan kondisi dari pasien. Pengobatan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu obat dan non-obat. Obat antifematika. Obat antiemetika adalah obat untuk mencegah atau muntah akibat stimulasi pusat muntah. Diberikan kepada pasien dengan keluhan mabuk jalan, mabuk darat, mabok-mabokan, dan mual atau muntah akibat penyakit tertentu. Obat antiemetik untuk mabuk perjalanan. Beberapa obat antihistamin memiliki efek antiemetik untuk mencegah mual dan muntah akibat perjalanan. Beberapa contoh antiemetik untuk diatasi mabuk perjalanan. Yang pertama dimenhidramin, yang kedua diphenhidramin, yang ketiga metilizin, yang keempat promethazine. Obat antiemetik untuk flu perut atau gastroenteritis. Ketika lambung atau usus mengalami iritasi atau peradangan sebagai akibat dari infeksi virus atau bakteri. Muntah menjadi salah satu gejala flu perut yang dapat berbahaya jika dikendalikan. Contoh antiemetik yang mungkin diresepkan dokter untuk penderita flu perut. Yang pertama, natrium sitrat. Yang kedua, asam fosfat. Yang ketiga, bismut subsalisilat. Obat antiemetik untuk ibu hamil. Kondisi ini ditandai dengan mual bahkan muntah di jam beberapa pun, walau namanya morning. Obat antiemetik mungkin akan diberikan jika gejala yang dirasakan sangat parah serta mengganggu aktivitas sehari-hari ibu hamil. Beberapa contoh obat antiemetik untuk morning skin atasi yaitu yang pertama, dimenhidramin. Yang kedua, promeprazine. Yang ketiga, promethazine. Yang keempat, vitamin B. Obat antiemetik saat menjalani operasi. Obat-obat tersebut ada yang berasal dari penghambatan reseptor serotonin dan penghambat reseptor dopamin dan kortikosteroid. Beberapa contoh obat antiemetik saat menjalani operasi termasuk dexamethasone, dropiridol, granisteron, metropyramid, dan ondansetron.
Tujuan terapi. Tujuan terapi untuk mencegah atau menghilangkan muntah dan seharusnya tanpa menimbulkan efek samping atau efek yang tidak mungkin muntah secara klinis. Kemudian manajemen mual muntah. Yang pertama, dehidrasi dan nutrisi yang buruk. Yang kedua, kehilangan berat badan. Yang ketiga, depresi. Keempat, rendahnya kepatuhan terhadap pengobatan lisan. Manajemen mual muntah. Yang pertama, dehidrasi dan nutrisi yang buruk. Yang kedua, kehilangan berat badan. Yang ketiga, depresi. Keempat, rendahnya kepatuhan terhadap pengobatan lisan. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, keluhan ringan berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman dianjurkan menghindari masuknya makanan. Yang kedua, desensitasi sistematik muntah psikogenik diatasi dengan interversi psikogenik. Kemudian terapi farmakologi. Yang pertama, diutamakan obat yang disarankan penggunaan secara rektal atau parental. Kemudian diberikan antiemetik tunggal, namun jika tidak respon yang dibutuhkan regimen beberapa obat. Kemudian obat anti mual. Yang pertama, antasida. Antasida digunakan untuk mual muntah, rintangan yang terkait kelebihan asam lambung dengan cara menetralkan asam lambung. Efek samping dan dosis. Efek samping antasida. Efek samping yang mungkin terjadi adalah konstipasi atau sembelit akibat kandungan aluminium hidroksida maupun garam kalsium serta diare osmotik karena adanya magnesium hidroksida dengan dosis 15-30 ml jika perlu. Sifat obat. Yang pertama, hindari pemberian obat metoclopramid pada usia muda. Kemudian khususnya wanita yang disebabkan meningkatnya resiko reaksi distonik. Yang kedua, domperidon tidak menembus darah otak menjadi alternatif metoclopramid yang sesuai dengan pasien muda atau wanita. Yang ketiga, penggunaan jangka panjang metoclopramid dan haloperidol dapat menyebabkan efek samping ekstrapiramidal pada pasien lansia. Yang keempat, levoperomeazin sebaiknya diberikan dalam dosis rendah dan dititrasi secara hati-hati karena penyebabnya sedatif dan hipotensi pada dosis lebih tinggi.